Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nuril dhati wa sirri sari fi sa'iril asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du, para asatidzah yang saya muliakan, hadirin wal hadirat, thalibin wa thalibat rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah kita bisa melanjutkan taklim kitab Fathul Mu'in bab talak atau tolak. Sebelumnya kita baca Fatihah, kita hadiahkan kepada Syekh Zainuddin Al-Malibari dan Syekh Abu Bakar Syato Ad-Dimyati. Kita mohon supaya diberikan pemahaman yang benar, diberikan keselamatan dari wabak, bencana dan corona dan semua musibah, sehat walafiat dunia akhirat, diberikan murah rezeki. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala, nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin wa ya mujibas sa'ilin. Wa minhu, dan dari talak sorih, talak dengan sigot yang sorih, yaitu a'taitu, saya berikan, au qultu, atau saya katakan. Itu kosong itu ya, ada yang nempatin nanti di situ ya, biar kamu kalau di sini nggak segen, tapi kalau di situ tadi agak segen. Itu kebalikannya maksudnya. Au qultu, atau saya katakan, tolakoki, talakmu, maf'ul bih tolakoki itu. Au waqtu, wa auqtu, dan saya jatuhkan. Au alqaitu, ataupun saya jatuhkan. Au wada'tu, yaitu saya letakkan. Alaiki, atas kamu, at-tolako, talak. Au tolaki, atau talak saya. Waya toliku, dan termasuk soreh kata-kata ya toliku, wahai perempuan yang tertalak. Waya mutallaqatu, dan kata-kata wahai perempuan yang diceraikan. Bitasdidil lami, dengan ditasdid lamnya. Tollaqa yutalliku, fahuwa mutallikun, wadhaka mutallaqatun. Kalau perempuan tambah tak, mutallaqatun. La anti tolakun, tidak termasuk sorih kata-kata anti tolakun, kami talak, kamu perempuan talak. Walaki at-tolaku, dan bagimu talak. Balhuma, bahkan keduanya, kinayatani, yaitu merupakan sigot kinayah keduanya.
Kain fa'alti kada, seperti kalau kamu melakukan sesuatu yaitu misalnya masuk rumah gitu. Fafihi tolakuki, maka padanya jatuh talakmu. Au fahuwa tolakuki, atau dia adalah talakmu. Fima istadharahu syekhonu, menurut penjelasan yang menganggap zahir dua syekh, yaitu Imam Nawawi Rafi'i. Li'annal masdaro, karena kata dasar atau masdar, la yustakmalu, tidak bisa digunakan, fil aini, pada benda, illa tawassu'an, kecuali kemudahan atau dispensasi. Wala yadurru, dan tidak mengapa, artinya jatuh talak, al khata'u fi sighati, salah di dalam kata-kata, idza lam yukhilla, apabila tidak merusak, bil makna, dengan artinya. Kal khoto'i, seperti salah, fil i'rabi, di dalam i'rabnya. Titik. Alhamdulillah bisa mengaji ya, tempat lain dihalang-halangi sama setan-setan itu. Syayatunul insi, setan-setan manusia itu. Dia pun gak bisa membuat ngaji, tidak bisa mendirikan pengajian, dan tidak jelas yang ngaji itu pasti membuat menularnya virus corona, dilarang gitu. Itu kan tidak ada pertimbangan. Mafasidnya itu nggak ada, kerusakannya itu nggak ada, karena orangnya sudah tertentu, bukan kayak tabligh akbar orangnya dari mana-mana. Banyak juga masjid yang masih ngaji sebenarnya termasuk status sosialnya Kepling itu saja. Kalau yang di masjid itu status sosialnya lebih tinggi-tinggi, Kepling pun ngepir juga. Kau baru Kepling aja kok gitu. Baru Kepling kau, kira-kira gitu ya. Karena di beberapa tempat yang status sosialnya di masjid itu orang tinggi-tinggi jabatannya dan orang kaya-kaya, ditengok Kepling gitu, mau ke situ ngapain kau gitu. Pabrik-pabrik itu pun dibiarkan. Mana ada pabrik diberhentikan. Itu lebih parah karena campur baur semuanya itu gitu. Padahal dalam pengajian itu wajib fardhu ain. Di dalam
kesibukan kayak apapun jangan tinggalkan ngaji, karena itu adalah kewajiban dan keselamatan. Itu prinsip orang santri. Itu ya. Alhamdulillah masih bisa ngaji. Jadi di beberapa tempat yang saya tahu tempatnya, besok pagi pun saya kalau sehat ngaji. Di Masjid An-Nazirin. Status sosialnya orang An-Nazirin itu datang semuanya bermobil pada umumnya, kepling naik kereta. Itu kan menjadi satu hal yang dari status sosialnya saja sudah beda gitu. Udah kau nggak tahu apa-apa, udah kasih duit aja udah begitu. Bukan melawan orang pemerintah yang mengatakan bersatu melawan virus corona. Kita lebih melawan lagi karena kita sering berzikir untuk keselamatan bangsa. Kita lanjut. Talak dari sisi sigotnya itu ada namanya sorih dan ada namanya kinayah. Sebab talak itu namanya melepaskan ikatan pernikahan dengan sigot. Dengan sigot atau kata-kata talak yang harus berupa ucapan yang mengarah kepada talak gitu. Maka itu kinayah ataupun sorih di sini dijelaskan di dalam beberapa kalimat-kalimat bahasa Arab dan terjemahannya. Sorih artinya jelas karena bentuk kata yang disampaikan itu tidak mungkin diartikan pada arti yang lain selain talak. Karena itu, karena jelas, tidak perlu niat pun jatuh, karena udah jelas. Kalau kinayah, sigot talak itu bisa diartikan pada arti yang lain. Bisa ditarik arti talak, bisa ditarik arti tidak talak. Itu namanya disebut kinayah. Saya misalnya suruh kamu pulang ke rumah orang tuamu misalnya, itu bisa diartikan memang suruh pulang ke rumah orang tuanya karena orang tuanya sedang sakit, ataupun memang diniatkan untuk diceraikan. Nah, gitu. Makanya yang tidak soreh yang disebut kinayah itu perlu niat. Lalu di sini diterangkan di antara yang soreh itu kalau ada dalam bahasa Arab misalnya saya berikan talakmu, saya jatuhkan padamu talak, itu termasuk kata-kata yang soreh. Atau disebut wahai perempuan yang tertalak. Dengan bahasa Arab ya toliku. Wa ya mutallaqatu. Wahai perempuan yang ditalak.
Karena itu disebut namanya mustaq, isim yang dikeluarkan dari kata tolak yang berupa isim fa'il ataupun isim maf'ul. Beda dengan anti tolakun, itu masdar. Sebab masdar itu tidak bisa digunakan dengan arti makna ain, makna benda. Kalau masdar itu menjadi khobar tidak jatuh, anti mubtada tolakun talak. Tapi kalau kata talak yang di dalam kalimat bahasa Arab itu menjadi maf'ul atau jadi fa'il, itu bisa jatuh seperti a'to itu tolakoki gitu. A'to itu fi'il fa'il, tolakoki maf'ul bi. Itu bedanya. Atau jadi fa'il itu juga masdar itu bisa menjadi jatuhnya talak. Tapi apabila jadi khobar maka tidak menjadi jatuhnya talak. Artinya dalam arti sore. Jadi anti tolakun, kamu talak. Kamu talak misalnya. Itu kinayah. Kalau kinayah maka perlu niat gitu. Kinayah itu sindiran. Misalnya di dalam bahasa Arab dia salah dalam sighotnya tapi tidak membuat cacat dalam makna seperti salah i'rab. Itulah yadurru dalam arti tetap jatuh talak. Misalnya anta misalnya. Anta tawaliku. Seharusnya kan anti. Maka karena perempuan. Seperti itu jatuh juga. Beda kalau misalnya salah dalam arti misalnya anti tolibatun misalnya. Tolibatun kan artinya siswi, ya. Tolibun siswa. Anti toliatun misalnya. Enggak jadi karena kata-katanya menyebabkan rusak dalam makna. Rusak di dalam i'rabnya enggak apa-apa. Jadi juga anti tolikon gitu. Seharusnya kan anti tolikun karena jadi khobar. Khobar itu marfu. Khobar itu kata yang menerangkan. Terus dibilang anti tolikon, kamu perempuan yang tertalak, tapi kata-katanya tolikon itu jatuh juga karena tidak merusak makna. Beda dengan anti tolibatun itu tadi. Paham maksudnya? Ya. Karena itu seperti ini harus tahu dalam ilmu bahasa Arab. Kalau misalnya yang disampaikan itu bahasa Arab. Karena kemungkinan ya kamu jadi tuan kadi gitu bukan hanya di sini kamu hebat, misalnya sekolah kamu di Mesir jadi hakim di sana misalnya. Pinter kamu bahasa Arab ya. Karena di sana orang pinter semua bahasa Arab karena nggak ada yang nggak bahasa Arab. Kecuali orang Indonesia lah. Orang Indonesia kumpul sama kawannya asik bahasa Medan aja. Mana pandai bahasa Arab. Kayak unta dia. Unta itu lama-lama di Arab tapi
tak pandai bahasa Arab gitu. Jadi kalau di Medan pun misalnya selalu bahasa Arab, itu pintar juga. Karena selalu dilatih. Tapi nggak laku di Medan seperti itu. Karena diajari bahasa Arab pun banyak waktu yang kesibukannya gitu. Mungkin belum cocok gitu ya. Tapi yang lebih penting fikih lah dan tauhid, karena itu lebih wajib. Orang alim-alim itu kadang tak bisa menyampaikan bahasa Arab. Tapi kalau nulis alim. Kiai Ihsan Jampes Kediri, pengarang kitab apa namanya? Sirajut Tolibin. Kitabnya terkenal di Mesir. Datang ayahnya Kiai Maimun, Kiai Zubair. Kiai Maimun itu pandai, Kiai Zubair ini pandai bahasa Arab. Memang orang alim dan bahasa Arab pun cakap. Dicakapi bahasa Arab. Kiai Ihsan bilang pun boten saged kula cara Arab katanya kan gitu. Cara Jawi mawon katanya kan gitu. Udah nggak pandai saya cakap bahasa Arab. Jadi heran, orang pinternya kayak gini kok nggak pandai bahasa Arab gitu. Jadi ada yang kayak gitu ya. Yang pandai nahu itu kadang-kadang suruh mengucapkan bahasa Arab pun susah karena dia hati-hati kali sama nahunya itu. Ya. Ja'a Zaidun ila baitihi gitu. Pokoknya dibarisi semua. Kalau sama orang Arab jadi senyum-senyum aja lah. Kalau orang Arab kan ngomongnya wakaf-wakaf gitu. Intah bahlul misalnya kan. Itu ya. Intah bahlul itu apa? Tahu kamu artinya? Hah? Iya. Bahlul itu kalau di sini goblok itu apa namanya? Pau, iya. Tapi kalau kamu mau dua-duanya bisa. Bisa bahasa Arab, bisa nahu. Tapi memang cobaannya banyak. Cobaan belajar, apalagi udah punya istri. Mau ngaji aja adu argumentasi dulu. Iya Ustaz. Iya. Iya. Iya, sayang pun jangan berlebih-lebihan. Sedang-sedang saja. Karena nanti kalau berpisah semua itu ada pertemuan, ada perpisahan. Likulli liqa'in firaqun. Likulli liqa'in firaq. Setiap pertemuan ada perpisahan. Kalau sayangnya berlebih-lebihan nggak siap. Mati aku katanya kan. Tapi kalau sedang-sedang udahlah nggak apa-apa. Mudah-mudahan dapat gantinya yang lebih baik gitu. Iya Ustaz. Nggak berani cakap Ustaz ya. Makanya doa mayat itu sebagian nggak mau baca. Allahumma apa namanya? Badilhu gitu. Hah? Apa itu? Ingat? Hah? Gantikanlah suaminya di akhirat itu lebih baik daripada suaminya di dunia. Ada kan? Sebagian nggak mau baca itu. Nggak usah baca itu ya katanya kan gitu. Nanti
Gitu ya. Sebagian nggak mau baca. Yang baca itu kadang-kadang nggak tahu artinya itu. Kalau yang pandai bahasa Arab, ya Allah gantikanlah istrinya lebih baik daripada istri yang di dunia. Katanya. Ngejek kok ya katanya. Gitu ya. Karena nggak didoakan pun kalau masuk surga dapat. Makanya Madan kau nanti kalau masuk surga nggak nikah pun udah banyak. Cuma kamu kalau duduk gitu sendirian lah. Kalau duduk orang itu dijajarkan sama istrinya. Ini. Nah kalau istrinya 4 yang paling baik. Yang paling baik. Yang lain agak kesana gitu ya. Lalu bidadari itu cuma makanan ringan gitu ya. Jadi kamu duduk sendiri gitu loh di kursi yang lebar gitu. Apalagi kamu kurus gitu, kecil kali kau katanya. Gitu ya. Itu seandainya di dunia nggak dapat suami atau nggak dapat istri itu dijamin pasti itu. Tapi walaupun begitu ya jangan kamu pedomani kali ya. Ada seorang Habib belum nikah. Diterangkan dalam satu pertemuan Kiai Maimun pidato seperti itu diantaranya. Nggak lama dia nikah. Sebenarnya tidak membilangkan dia, cuma dengar kalau dia belum nikah gitu. Nanti sendirian kalau belum nikah itu katanya. Yang lain misalnya itu kumpulan Habib ini istrinya ini, Habib ini istrinya ini. Kalau misalnya belum ada Habib ini sendirian gitu. Makanya terus nggak lama nikah dia. Semua ada jodohnya ya. Makanya nggak usah terburu-buru. Walaupun ini kesempatan juga nggak pakai pesta. Statusnya Nanda itu. Ya. Jadi kalau mau modal 2 juta saja, ongkos nikah 1 juta, 500.000 lah 1 gram misalnya, 500 untuk pegangan. 1 gram sekarang 900. Oh iya. Ya, setengah gram lah. Ya. Namanya ini krisis. Ya. Yang mau mengajukan permohonan tertulis dapat sembako. Iya. Makanya diejek sama Malaysia. Malaysia semua lockdown tetapi dikasih makan sampai WiFi pun disiapkan. Malaysia gitu ya. Oh itu tadi yang datang, yang terakhir tadi. Abang itu ya. Saya pikir Kepling tadi. Ya. Saya udah siapkan anggota situ. Itu Kepling apa enggak? Enggak katanya kan. Gitu. Oh ya udah gitu. Mana tahu nyusup sini Ustadz Munib lah saya suruh maju. Perang itu kan rajanya belakangan. Kerucu-kerucu dulu ya. Siapa? Wahyu. Kecapean baca doa sampai gini dia. Kecapean baca tahlil dia.
Tapi heran juga baca tahlil aja kok kecapeannya gini. Iya, dah kita lanjut. Itu pengalaman yang berharga seperti itu tentang bahasa Arab itu tadi. Furu'un beberapa cabang. Ini adalah beberapa cabang permasalahan. Lau qaulat seandainya berkata istri lahu pada suami, tolikni, talaklah saya, ceraikanlah saya. Maqala maka berkata suami, ia mutallaqah, dia diceraikan. Fala yuqbalu maka tidak diterima iradatu ghairihima. Kehendak ghairiha, kehendak selainnya mutallaqah. Li'anna taqadduma su'aliha karena mendahuluinya permintaan itu yusrafu diarahkan al-lafdhu kata-kata ilaiha pada mutallaqah. Jikalau ada orang misalnya bilang perempuan, ceraikanlah saya katanya kan. Lalu suami bilang, hiya mutallaqah, iya dia saya ceraikan. Itu sharih, tidak bisa diartikan yang lain. Karena ada qarinah pertanyaan tadi atau permintaan tadi. Karena ada permintaan tolikni itu tadi. Paham maksudnya? Ya. Oh si Rasid sini. Tempuh hari jaga Unipa. Beberapa hari di situ aja kamu kan? Enggak. Oh cuma sekali itu aja. Oh sih enggak. Wa min thamma dan dari sana laulam yataqaddam laha dzikrun seandainya tidak disebut, tidak mendahuluinya pada istri itu dzikrun ucapan ruji ali niyatihi maka dikembalikan kepada niatnya suami fi nahwi antitolikun pada kata-kata seumpama kamu diceraikan, kamu tercerai. Wahya ghaibatun sedangkan istri tidak ada di tempat. Bilangnya kamu tapi istrinya enggak ada. Au hiya talikun atau dia tercerai wa ya hadiratun. Sedangkan istri itu ada di tempat tapi pakai dia gitu. Karena tidak ada permintaan itu maka dikembalikan kepada niatnya. Maka itu namanya kinayah juga. Qala al-Baghawi berkata Syekh Baghawi, walau qala dan seandainya berkata suami, makitu hampir saja utallikoki an utallikoki saya menceraikan kamu karena ikroran bitolaki adalah sebagai ikrar dalam talak. Intaha, selesai perkataan Syekh Baghawi. Menggunakan namanya af'al muqarrabah, hampir saja saya ceraikan kamu, itu jatuh talak. Itu ikrar bitalak. Sebab kata-kata hampir saja itu qaruba, dekat. Sudah dekat. Makanya nggak boleh main-main. Misalnya istrinya nggak pulang-pulang, dia bilang nggak istriku dia itu ya, nggak istriku dia itu ya katanya kan. Itu kinayah.
Istrinya mukhlis itu ya, katanya misalnya. Enggak istriku misalnya ya. Itu kinayah. Mana tahu mukhlis mau kan. Tapi gayanya mukhlis ini enggak mau, dia setelannya tinggi. Untuk masalah itu strata sosialnya tinggi dia. Tahu yang namanya mukhlis kan? Oh, ini panggilannya Mas ya. Saya pun heran tadi si Ardi kok tahu harga emas ya. Cerita masalah apa saham sama kawan-kawan. Oh. Ini ada itu 920. Saya dengarkan aja kalau gitu yang jadi. Antarannya itu kan bisa dinego. Bisa dinego, pestanya nanti. Nanti itu kalau orang Arab ba'din itu sampai hari kiamat ya nanti. Orang Arab itu kalau bilang ba'din gitu. Mana misalnya ba'din katanya kan, ba'din itu nanti itu. Itu nggak ada ujungnya ba'dinnya. Ya, hati-hati kamu cakap sama orang Arab. Nanti katanya, oh nanti katanya kan. Misalnya minta sumbangan, nah Mbak Din katanya kan. Iya nanti katanya kan, datang lagi. Nah Mbak Din katanya, iya datang. Itu aja jawabannya, nanti sampai hari kiamat tuh nanti terus tuh. Ada pepatah Mandailing itu. Apa itu? Kasih dupang-dupang, harta pembayar utang. Jadi kata yang bayar utang itu. Bayar utangnya pakai kata. Oh gitu. Tahu si Wahyu? Oh Wahyu Melayu ya. Tapi si Torus kan oh hidupnya di Melayu. Pantes kalau nyanyi kok sukanya Melayu. Nyanyi kalau sudah sambil alamak kawinkan aku mak. Ya. Udah enggak ingat apa-apa itu. Ding 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 gitu ya. Tapi syukur juga ya karena ngaji itu juga kalau senang itu dengan ngaji senang itu tidak cari kesenangan dari yang lain. Tidak cari hiburan dengan yang lain. Dengan ngaji sudah terhibur ya. Itu kalau kiai-kiai yang suka ngajinya itu seluruh itu niatnya ya misalnya orang pesantren gitu belum dapat kiriman. Ada yang sedih segala macam ya dihibur supaya nggak sedih gitu. Misalnya kamu juga kayak gitu, saya pun nggak tahu entah dapat sumbangan apa enggak gitu kan, entah dapat gaji lagi si Hasan entah enggak gitu kan, misalnya ya. Tapi dengan ngaji itu sudah terhibur gitu, tidak cari hiburan yang lain, terus pergi ke senuk-senuk gitu ya. Gitu ya. Beda ngajinya Wahabi. Wahabi itu ngajinya asin jelek-jelekkan aja. Mana ada mushaf dicium-cium katanya kan. Rasulullah tidak pernah mencontohkan mushaf dicium katanya kan. Kata ulama,
Kalau bodoh itu jangan tampil katanya. Ya zaman Rasulullah belum ada mushaf. Munculnya mushaf itu zaman Abu Bakar. Diteruskan sampai zaman Utsman. Zaman Utsman diperbanyak sampai 6. Kemudian dikirimkan ke beberapa negara. Itu pun dapat sumbangan kertas dari Cina. Jadi belum ada. Dari mana cakap kayak gitu Nabi tidak pernah mencontohkan mencium mushaf itu kan. Itu kan menunjukkan nggak pahamnya tentang ilmu gitu. Tapi ngejek. Udah salah kok ngejek. Karena janggutnya banyak itu. Kadang-kadang perempuan yang itu yang disuka gitu. Ya. Ya. Kalau makan Indomie nyangkut sini gitu. Ambilkan deh. Gitu. Makanya si Wahyu saya suruh panjangkan segini nggak mau dia. Yuk panjangkan segini biar kayak Hudzaifi. Hudzaifi apa Sudaisi? Ya. Yang Imam Masjidil Haram itu. Kan janggutnya panjang gitu. Nah, saya di Tanjung Mulia tengok orang mau ke masjid kok kayak Hudzaifi. Pulangnya saya lirik aja kemana. Rupanya tukang jual sate. Duh, siapa itu kan? Itu tukang jual sate gitu. Oh, janggutnya kayak Hudzaifi gitu ya gitu. Kalau di lingkungan orang Arab itu disuka. Kalau yang nggak Arab kadang-kadang nggak suka. Ada yang jijik aku kata perempuan. Ada yang nggak dikasih suaminya itu berjenggot. Dibelikan pisau macam apa saja dibelikan. Golok pun. Itu. Nah, walau qala liwaliha, seandainya berkata suami pada walinya istri, mertuanya lah itu ya, zawijha, nikahkanlah dia, famukirrun bitolaki, maka itu adalah merupakan orang yang berikrar talak. Karena dia sudah menyuruh pada walinya, wali suami, wali istrinya itu untuk menikahkan, berarti sudah pisah. Mafhumnya begitu gitu ya. Makanya hati-hati kalau makanya masalah talak ini. Qala al-muzajjadu, berkata semuzajjad. Lau qala, seandainya berkata suami, hadhihi, perempuan ini, zaujatu fulanin, istrinya si fulan, hukima, maka dihukumi. Kalimat itu birtifai nikahiha, dengan terhapusnya nikahihi, terhapusnya nikahnya. Makanya hati-hati ya. Kadang-kadang canda-canda gitu ya. Udah lama nggak jumpa kawan, karena jodohnya itu nggak pala cantik. Kawannya itu ada 3, misalnya si Arif, Iqbal, yang sama satu alma mater itu, sama Nanda misalnya. Ada satu, saya nggak sebut nama nanti terkabul pula, yang ya kebetulan bulat gitu ya, bulat tipa. Ini suamimu misalnya, enggak, suami dia gitu ya, sebut namanya ya. Hadhihi zaujatu fulan, nah gitu. Hukima birtifai nikahihi. Itu namanya ikrar talak. Hanya hati-hati ya. Biasanya ngomong kayak gitu Iskandar suka-suka hati.
Ya. Makanya nggak usah masalah yang kayak gitu nggak usah lepas kali. Masalah sama perempuan gitu ya. Jangan memberikan harapan-harapan kali ya. Kalau iya iya, kalau enggak. Tapi kalau takut jangan berani-berani. Tapi kalau udah berani jangan takut-takut. Tapi betul-betul dulu ya. Iya Ustadz, kayak gitu kan. Kalau sudah berani itu udah siap, tahu harga emas gitu ya. Kalau nggak tahu harga emas, kita kira katanya berapa lah bang, 5 gram rupanya. Loh, tempo hari yang saya hitung 500, sekarang 900. Ya bang lah, pokoknya 5 gram janjinya katanya kan. Cemana lah ini, ditelepon kawannya. Kak Fitri ada uang lebih gitu. Ya, misalnya ya. Ini salah ucap aku katanya kan. Misalnya ya, karena Iskandar itu yang dekat misalnya ya. Makanya hati-hati ya. Wa afta Ibnu Solahi, dan berfatwa. Berfatwa itu artinya menjawab pertanyaan dalam masalah agama. Ibnu Solah fima lau qala, dalam hal seandainya berkata, rajulun, seorang laki-laki, in ghibtu anha, apabila saya pergi darinya sanatan 1 tahun, fama ana laha bizaujin, maka tidaklah saya bagi dia itu suaminya. Bi annahu ikrarun fi dzahiri, bahwasanya kata-kata itu merupakan ikrar dalam zahirnya, bizawali zaujiyati, dengan hilangnya suami istri atau pernikahan, ba'da ghaibatihi sanat, sesudah perginya as-sanata 1 tahun. Falaha, maka bagi istri, ba'daha, sesudah 1 tahun, tsumma ba'dan qidai iddatiha, kemudian sesudah habis iddahnya, tazawwujun, istri itu boleh nikah bi ghairihi, dengan lainnya. Maksudnya begini. Ini digantung gitu. Kalau saya pergi 1 tahun, saya udah nggak suamimu lagi gitu. Itu merupakan ikrar dalam zahirnya. Kalau memang pergi sampai selama 1 tahun, hilang pernikahannya, artinya jatuh talak. Dalam arti kalau seandainya sesudah pergi istrinya ditinggalkan 1 tahun, habis masa iddahnya, itu boleh dinikahi oleh orang lain. Tapi dalam konteks keindonesiaan ditanya ya masalah surat menyuratnya gitu. Kalau mau nikah sama janda itu ditanya, ada suratnya Kak gitu. Ya. Urus dulu lah ya. Surat apa? Ya surat cerai lah, bukan surat tanah. Walaupun secara fikih itu sah, karena nanti masalah-masalah mau mengurus akte kelahiran itu harus ada surat apa? Nikah. Ya. Makanya perempuan kalau diajak nikah di bawah tangan gitu misalnya, madon bilang kita nikah aja ya, nggak usah di pengadilan negeri, ke pengadilan negeri, nggak usah di pengadilan agama,
Udah pakai kitab-kitab aja seperti kita ngaji katanya kan. Kalau memenuhi syarat rukunnya sah. Tapi nanti kalau ngurus masalah seperti apa tadi? Akte kelahiran susah. Mengurus akte kelahiran harus pakai itu, diingat-ingat itu ya. Siapa? Arliani ya. Ya. Dulu kan ada itu penyanyi Macica Muchtar itu. Dinikahi sama siapa? Menteri Sekretaris Negara itu ya. Siapa namanya? Yang ngomongnya disengaja Murdiono ya. Kan ada istrinya lagi tuh, penyanyi dangdut. Karena di bawah tangan itu nggak bisa ngurus akte kelahirannya, ngamuk-ngamuk penyanyi dangdut itu. Pada saat itu belum terpikir situ mungkin. Makanya begitu kalau sudah ada itu sah, bisa. Bukan surat lahir itu bukan ya. Dari bidan itu beda, surat lahir dari bidan itu ada. Itu untuk memperkuat saja ya. Sekarang masuk sekolah sudah harus pakai akte kelahiran. Kamu punya? Oh. Ya udah ya. Nanti bisa nikah kamu. Kalau orangnya mau. Ya. Ya. Apa? Umpamanya ini kan 1 tahun, saya pilih 1 tahun. Iya. Jadi sampai 1 tahun baru dihitung nikah. Iya. Kalau pas 1 tahun dari 1 tahun itulah Dihitung iddahnya. Jadi 3 bulan lah, 90 hari. Misalnya biasa orang belum sampai menopause, baru ada rupanya niat. Ya. Makanya ayat-ayat itu ada yang punya keistimewaan, ada yang ayat yang menerangkan tentang poligami gitu ya. Ada yang menerangkan tentang makan. Ayat yang menerangkan tentang Allah Ta'ala itu lebih tinggi maknanya. Makanya yang dibuat tahlil itu ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum itu karena menerangkan zat Allah. Enggak ada itu tahlil fankihu ma tawbalakum. Ya ini kan ayat juga kita. Ya. Kamu ngarang sendiri. tapi kayak gitu waktu ada di tafsir Sofwa Tafsir pendapat Syekh Muhammad Al-Subuhi, kata beliau ini berkaitan dengan poligami. Kata beliau poligami itu ada saat-saat tertentu memang sangat-sangat dianjurkan karena contohnya misalnya terjadi peperangan, banyak dan yang ditinggalkan. Jadi maksud beliau itu mungkin di kondisi-kondisi tertentu memang poligami itu bagi yang mampu dianjurkan hanya mengenal. Iya, makanya tempo hari di saat Dom Aceh itu langsung kamu bisa cari sekali akad itu 4.
janda di Aceh. Ya, karena suaminya meninggal semua. Tapi apa kamu tahan 4 orang Aceh itu? Satu saja, ya. Mana bapak katanya? Dari tadi tidak hidup-hidup. Ya. Jadi kita juga jangan kan percaya ada orang itu saudara dia. Jadi jadi padahal ini juga ada 1 3 dan ada 1 lagi 4. Jadi dia berniat kalau anaknya itu kuliah itu ya. Jadi istilahnya anak yang dari betul-betul ada diatur apa anak yang enggak ada lagi begitu nanti anak yang mentas sampai kuliah Iya nggak apa-apa, ya. Tapi nggak tahan sama orang Aceh, ya. Makanya ada kawan kuliahnya ngambil S2 itu orang Aceh. Ustadz, kayak gitu. Ada obat kuat Ustadz, katanya. Itu aja Ustadz kalau ditanya obat kuat. Ustadznya pun apa itu? Katanya kan, obat kuat katanya kan. Gimana ada? Tunjukkan aku yang di Medan katanya kan. Sama-sama ngambil S2. Tapi itu aja cakapnya. Nanti bawa barangnya Ustadz tuh jualan apa gitu. Udah habis barangnya itu. Belum laku Ustadz katanya. Kayaknya hati-hati ya. Tapi tidak semuanya. Ya, katanya tipu Aceh gitu ya. Saya sering ditipu. Makanya tahu penderitaan saya ditipu sama orang Aceh. Ya. sedikit lagi ini agak sedikit belok masalah tapi masalah soal apa kemarin itu nggak salah saya 3 minggu yang lalu ketika membaca kitab di itu Khair di saran itu ya kalau nggak salah baca mungkin yang salah pendapat yang utama sholat orang sakit lebih tak boleh mengkosor orang. Aku mengkosor masih lupa. Tapi kalau pendapat yang terpilih dibolehkan. Ini gimana? Orang sakit nggak bisa sholat. Iya, maksudnya kan waktu itu kan ada kita bahas orang yang sakit boleh mengkosor kalau nggak salah. Bukan sholat berdiri mungkin. Sama sholat duduk. Iya, dia nggak bisa. Cuma di situ kan begitulah bahasanya. Jadi di situ ada 2 istilah ulama itu. Ada yang mu'tamad, ada yang pendapat terpilih. Jadi maksudnya itu kira-kira mu'tamad yang terpilih ini lebih unggul mana? Kalau di dalam kitab Khasyah Bajuri itu al-mu'tamad inda Syekh Ar-Ramli gitu. Tapi kalau di dalam kitab misalnya I'anatut Thalibin inda Syekh Ibnu Hajar, jadi beda gitu ya. Jadi mu'tamad inda siapa gitu. Jadi di situ lain, 2 kitab itu selalu lain. Makanya ngaji Khasyah Bajuri harus tahu. Ini biasanya dibawakan kitabnya Syekh Ar-Ramli. Orang Mesir Khasyah Bajuri itu diunggulkan. Tapi orang Yaman tidak. Fathul Mu'in sama I'anah. Beda-beda ya.
Indonesia, Fathul Muin sama I'anah pada umumnya. Ya. Bisa? Paham? Gitu. Ya udah nanti ngaji lagi ya. Nanti tempo hari udah berat kayaknya mau ngaji karena mungkin nggak diizinkan takut ya. Makanya jangan takut-takut. Yang takut corona itu yang kena ya. Udah saya doakan juga klien semua nih supaya selamat, tapi jangan berani kali. Oh ya, Syedi itu ya. Namanya Syedi. Saudaranya itu nggak disolatkan, meninggal. Ngamuk-ngamuk dia, polisi itu dimarah-marahi, takut mati katanya kan. Wak kemari virus corona biar aku telan katanya. Ngamuk-ngamuk itu ya. Sebenarnya yang paling baik ya jangan terlalu streng kali ya. Makanya kadang memang kadang-kadang masyarakat tidak paham juga. Waktu orang Tionghoa yang meninggal itu kan masyarakat dibawa ke tanah makam Mandiri, sempat diusir. Terakhir lama juga jam 12 malam juga Pak ini. Ribut juga orangnya. ya sebenarnya nggak perlu seperti itu, nggak boleh juga, itu orang Islam. Kalau orang Islam dikuburkan ke kuburan orang Islam. Kalau nggak boleh semuanya apa mau dikuburkan orang Kristen? Berdosa semua orang. Makanya apa namanya ya, kena teror media massa. Sampai anaknya sendiri datang, saya punya family, datang ke rumahnya itu disuruh pulang. Virus, pulang dulu kau katanya kan. Apa ada virus kata anaknya. Udahlah pulang aja katanya. Ada saudaranya ada perlu. Udah situ aja jangan masuk katanya kan. Jadi cakap dari jarak jauh. Ya. Sampai kayak gitu. Mau diajak salaman, udah nggak usah salaman gitu. Ada kayak gitu berlebih-lebihan. Ini kena teror TV, diikuti kali TV itu. Itu termasuk kuman, kurang iman. Yang mematikan dan yang menghidupkan itu Allah Ta'ala. Semua orang itu sudah ada ketentuan ajalnya. Jadi kalau memang meninggal. Dan kalau seandainya betul, misalnya dia khotib Jumat terus kena corona, itu mati syahid. Kalau seandainya mati syahid fil akhirah itu. Kan enak udah. Jadi kalau betul orang Islam itu yang mau dikuburkan itu syahid fil akhirah, apa yang mau ditakutkan sama orang nggak boleh dikuburkan itu? Iya, masyarakat itu apa maksudnya? Kalau ditanya pun pada saat itu kan ada yang cerita langsung saja. Masyarakat itu tanya, ya semata-mata nggak jelas, cuma virus-virus itu. Kalau sudah mati ditanam di bumi, ya udah nggak ada lagi dimakan cacing, nggak ada ya. Sebenarnya itu influenza biasa. Orang di Wuhan yang Cina itu sekarang katanya udah jualan babi lagi, jualan kelelawar lagi. Udah enak-enak dia, petentengan dia. Sini ngotot kali gitu. Di sana udah senang-senang.
Di sana udah senang-senang, udah tahu cara ngobatinya, nggak dikasih cara ngobatinya. Namanya kemungkinan orang itu yang bikin gitu. Ya udah tahu lah caranya. Kalau ini banyak kali rakyat Cina ini matikan dulu. Kalau udah agak banyak yang mati, udahlah bikin obatnya gitu. Gitunya itu. Hah? Kenyataannya di lingkungan kita kan belum ada. Ya, makanya kalaupun iya, ya udahlah itu mati syahid. Kalau dia orang Islam. Di Cina itu muncul lagi virus, mati di tempat, lagi virus dan apa lagi? Makanya nggak usah takut kali. Yang mematikan dan yang membuat hidup yang mati itu Allah Ta'ala, bukan virus. Takut kali, makanya Edi itu ngamuk-ngamuk. Virusnya kemarin aku telan gitu kan. Ya nggak bisa, orang nggak nampak. Nah, itu model kayak Nanda lah. Mana virusnya? Ya, biar ku minum katanya kan. Misalnya ya, nggak bisa ya. Itu aja dulu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rzuqna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma ij'alna min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna min ahli syarri wad dhair. Allahumma inna nas'aluka ya Allah ya Rahman ya Rahim as-salamata min kulli bala'in wa min wabi' corona wa min jami'il musibah. Wa nas'aluka as-salamata was-sihhata wal afiyata fid dini wad dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.